Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Adi Nugraha. Nah, pada kali ini saya akan mengsimulasikan bagaimana cara menggunakan metode routing RIP. Nah, sebelum itu, routing RIP itu sendiri adalah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN ataupun WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Nah, metode RIP ini juga ada 3 versi, yaitu versi yang pertama, kemudian versi yang kedua, dan kemudian versi yang next generation. Nah, pada video kali ini saya akan mengsimulasikan yang versi yang kedua, routing RIP dari versi yang kedua. Kita langsung aja buka Cisco paket tracernya. Nah, di sini saya sudah membuat topologi dengan 4 router, kemudian 8 switch, kemudian dari masing-masing switch itu diberi satu buah komputer. Nah, saya sudah memasukkan IP ya, beberapa node untuk IP untuk tiap-tiap jaringannya seperti ini. Kemudian untuk cara menggunakan kabel DCE ini, kita masukkan modul yang ini nih. Kita matiin dulu nih, misal kita buang dulu. Nah, kita matiin dulu ini, kemudian kita masukin yang ini. Nah, kemudian nyalain lagi. Nah, baru kita bisa masukin si kabelnya seperti ini. Ya, nggak usah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja mulai dengan memasukkan IP address. Kita buka CLI, enter, kemudian enable, config terminal. Kita masuk ke interface FA0/0 dulu, yang sebelah sini. Nah, kita no shutdown, kemudian kita masukkan IP address 192.168.11.1, kemudian masukkan subnet masknya 25.0, kemudian exit, masuk ke yang ini. Kita interface FA0/1, kemudian kita ketik no SH, lalu IP address 92.168.12.1, 255.255.255.0, kemudian enter, exit, lalu kita masuk untuk ke jaringan yang ini, yang SE0/0/0. Kita masuk interface SE000, kemudian no shutdown. Setelah itu kita masukkan IP address 10.1.255.0, kemudian kita masukkan clock rate-nya sebanyak 1200. Setelah itu exit, lalu kita masuk ke yang ini, interface SE0/0/1, kemudian no shutdown, lalu IP address 200.240.2. Nah, kenapa 2? Soalnya saya di sini akan berikan untuk yang 40.1, maka di sini saya berikan 40.2. Kemudian lanjut lagi 255.255.255.0, lalu clock rate 1200. Iya, sudah. Kemudian kita close, kita masuk ke router yang selanjutnya. Kita masuk CLI, no, enable
kita lakukan seperti yang di router sebelumnya. Kita config terminal, lalu interface SE 0/0/0, nah 0sh. Nah, kan sudah nyala nih yang di sini. Kemudian kita masukkan IP address-nya 200.10.2 255.255.255.0, enter, kemudian clock rate 1200. Nah, setelah itu kita exit, kemudian masuk ke interface FA 0/0. Kita masukkan 0sh, kemudian IP address-nya 192.168, yang ini 13.1.255, kemudian exit, lalu interface FA 0/1, kemudian no shutdown, lalu IP address 192.168.14.1. No. Nah, exit lagi, kemudian kita masuk interface SE 0/0/1, lalu no shutdown, lalu IP address 200.200.1.255.255.0, kemudian kita beli clock rate sebanyak 1200. Nah, setelah itu kita masuk ke router selanjutnya, CLI 0, kemudian enable, config terminal, lalu interface yang sebelah sini SE 0/0/0, kemudian no shutdown, sudah nyala, lalu IP address 200.200.20.2 55. Dan kita beli clock rate sebanyak 1200, lalu kita exit. Setelah itu kita masuk interface FA 0/0, lalu kita no shutdown, kita beli IP address 192.168. Kita gunakan 15.1.55, kemudian exit, lalu interface FA 0/1, no shutdown, kemudian IP address 192.168.16.1, kemudian subnet masknya. Setelah itu exit, lalu kita masuk interface SE 0/0/1, kemudian kita no shutdown, lalu IP address 200.230.1, lalu subnet masknya. Nah, setelah itu kita masukkan clock rate 1200. Nah, setelah itu kita pindah ke router yang sini, yang terakhir. Nah, kita lakukan sama seperti sebelumnya, config terminal, lalu interface SE. Nah, yang ini 0/0/0, kemudian no shutdown. Setelah itu IP address 200.230.2 255.255.255.0, clock rate 1200. Setelah itu kita exit,
lalu interface FA0/0 shutdown IP address 192.168.17.1 exit. Kemudian kita masuk interface FA0/1 lalu no sh IP address 18.1. Nah, setelah itu kita masuk, sebelum itu kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke yang IP address terakhir yaitu SE0/0/1. Kita no sh nyala, lalu IP addressnya itu 92.16. Salah, maaf, 200.240.1. kemudian subnet mask. Nah, sudah. Jika sudah seperti itu, kita bisa cek dulu, kita bisa mengeceknya dengan cara menggunakan, kita exit dulu sebelumnya. Kita cek dengan sh IP root. Nah, di sini kelihatan nih, masih C baru connect semua, tapi belum ada R ini nih yang RIP. Kalau tanda udah ada RIP, udah ada RL-nya sebagian, itu berarti kita sudah berhasil menggunakan metode RIP. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya? Caranya kita masuk config terminal dulu. Nah, kemudian kita ketikkan router RIP version 2 karena saya akan menggunakan versi yang kedua. Nah, setelah itu kita ketikkan network 200.10.0, kemudian yang 40-nya. Setelah itu 192.168.11.0, kemudian yang ini 12. Nah, yang network ini dari mana sih? Network yang ini tuh kita ambil, misalkan kita ini ada di router 1. Nah, jaringan yang mengelilingi router yang 0 ini tuh yang mana aja? Nah, di sini ada 200.10.0, yang ini kemudian 200.200.40, yang ini yang 192.168 ini. Nah, pokoknya yang kita masukin itu jaringan yang mengelilingi router ini nih, yang terhubung sama router ini. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama di router yang lain. Kita exit, lalu di sini router RIP version 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang mengelilingi 200.210, 200.220. Network 200.210.0. Kemudian yang 20. Setelah itu ada juga yang 192 yang 13.0 dan 14.0. Kita ketikkan 192.168.13.0, kemudian yang 14. Nah, begitu caranya. Kemudian kita masuk ke router yang selanjutnya. Kita exit terlebih dahulu, lalu router RIP version 2. Maaf sebelumnya ada sedikit kendala. Nah, kita lanjutkan kembali. Kita ada di router 2. Sebelah sini kita akan isi networknya, yaitu 200.220.0, kemudian yang 30, kemudian IP dari jalur yang 15 dan 16,
15.0, kemudian 16.0, kemudian kita tutup, lalu kita router yang terakhir, yang ketiga, kita enter, enable config terminal, kemudian kita router RIP version kedua, lalu kita masukkan networknya 200.230.0, kemudian yang 40, kemudian yang 17 dan juga 18. Nah, setelah itu kita coba cek kembali dengan SH IP root. Kita enable SH IP root. Nah, bisa lihat di sini sudah ada kode-kode RR yang berarti yaitu routing RIP. Berarti sudah berhasil. Nah, sebelum itu kita coba dulu untuk mengkoneksikan dari masing-masing si komputernya, masing-masing si PC-nya. Kita kasih IP dari masing-masing PC terlebih dahulu. Nah, untuk IP-nya 192.168.11.2. Nah, kenapa 2? Kenapa nggak 1 aja? Soalnya yang di sini itu udah dikasih 1. Jadi tiap IP itu tidak boleh sama. Untuk subnet mask kita default yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya kita kasih 192.168.11.1, yaitu ngambil dari jalur jaringan yang ini. Nah, kemudian kita close. Kita kasih yang selanjutnya yang 192.168.12.2. Ini default. Kemudian yang ini 192.168.12.1. Kita copy terlebih dahulu agar nanti tidak usah mengetikkan lagi. Kemudian yang ini masukkan IP-nya, kita paste yang tadi. Di sini 13, di sininya 2. Default, di sininya 1, betul, di sini 13. Kita close. Kemudian kita masukkan yang 14, di sini 14, di sini 2. Kemudian 192.168.14.1. PC yang keempat kita masukkan 92.168. Sebentar, ini PC 4 IP-nya 15.2, default 192.168.15.1. Kemudian PC yang kelima 16, 92.168.16.2, default 192.168.16.1. Kemudian PC yang ke-6 kita masuk 192.168.17.2, default 192.168.17.1, close. Kemudian PC yang terakhir yaitu 192.168.18.2, yang ini default. Kemudian ini 192.168.18.1. Nah, setelah itu kita coba hubungkan, kita ping menggunakan command prompt dari PC 0 ini ke PC 1. Ping, lalu IP-nya 192.168.18.2.
12.2. Nah, kita pingin ya PC yang ke-1. Kita tunggu. Nah, 1 gagal, kita coba lagi. Berhasil. Kemudian kita coba ke yang beda router. Misalkan kita ke PC 7. Kita coba 192 kita ping 192.168.18.2. Kita coba ping. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, gagal sekali lagi. Kita coba lagi. 100% berhasil. Kemudian kita coba dari PC 0 ini ke PC yang berseberangan, PC 5. Kita kecilin dulu ininya agar terlihat. Nah, kita ping 192.168.16.2. Kita tunggu. Gagal sekali, lalu sukses 75%. Kita coba lagi. 0% loss dan 100% berhasil. Dan berarti semuanya sudah terhubung topologi atau jaringan yang saya buat ini. Nah, mungkin cukup sekian saja simulasi routing protokol RIP yang saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk teman-teman juga yang di luar sana, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk bersosial distancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.